adat adalah acara temu manten atau acara pagi ini memberikan gambaran kepada kedua mempelai untuk menjalani kehidupan rumah tangga, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, penuh dengan ketenangan, mawaddah, penuh dengan rasa cinta, dan rahmah, penuh dengan rasa kasih sayang di antara mereka. Nama saya Bambang Suhardi. Saya menggeluti sebagai pemandu adat acara temu manten. Berawal dari saya menjadi asisten seorang pemandu temu manten juga, yaitu bernama Pak Pramono Martoswito. Jadi setiap prosesi yang ada di temu manten ini menggambarkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Jadosipun iswah kula menika hawit saking kersanipun bapa sumitra sapulo anatepi titiwanci temuni penganten ingkang sampun karembah. Alat ingkang kemudian Perkenalkan, nama saya Irwansyah. Saya sebagai asisten Mas Bambang Suhardi. Jadi saya diajak dari Mas Bambang Suhardi untuk sebagai asistennya, yaitu untuk membantu dari pihak pengantin pria. Jadi temu manten melalui yang saya pandu diawali dengan arak-arakan. Pengantin pria mendatangi pengantin wanita, tentunya diantarkan oleh seluruh keluarga besar dari mempelai pria. Arak-arakan ini sebagai wujud kegembiraan dari seluruh keluarga besar bahwa salah satu anaknya akan menjalani kehidupan rumah tangga. Tentunya perlu didukung oleh keluarga besar. Setelah diarak, kalau waktu memungkinkan, kami adakan palang atau penghalang sebelum pengantin pria memasuki lokasi temu manten. Kami halangi dulu atau kami sekat. Ini melambangkan bahwa mendatangi atau menjalankan kehidupan rumah tangga itu sesuatu yang berat, banyak halangan. Jadi kami berinisiatif mengadakan palang pintu. Jadi tujuan kita adalah agar kedua mempelai hidup bahagia, tentram, sejahtera sampai kakek-kakek, nenek-nenek, dan akhirnya maut memisahkan mereka. Mungkin demikian sebagai mukaddimah. Mari kita mulai acara pagi ini dengan pasrah pengantin yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dari pengantin pria untuk memasuki pihak pengantin wanita, saya membacakan mukaddimah sebagai mewakili pihak pengantin pria. Bahwasanya saya untuk menyampaikan hal-hal yang mengenai temu pengantin. Tuangkan Mas Bambang Suhardi ingkang sinapa dipotong maten bilih widadosipun iswah kula menika hawit saking kersanipun bapa sumitra sapulo anatepi titiwanci temuni pengantin ingkang sampun. Setelah pengantin pria
memenuhi syarat yang kami berikan, yaitu syarat dari keluarga besar mempelai wanita. Nah, jadi syaratnya hanya gampang saja, yaitu membacakan syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebagaimana kita tahu, syahadat itu dalam rukun Islam adalah yang nomor 1. Itu sebagai pondasi kita dalam beragama. Demikian juga dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, pondasinya iman dan takwa. Dan setelah syahadat dibacakan dan pintu pun terbuka, dan kami persilakan pengantin pria untuk memasuki area temu manten yang kami sebut dengan sasono panggih. Setelah memasuki sasono panggih, kami sebagai pemandu acara temu manten pertama sekali membacakan mukaddimah. Nah, mukaddimah ini bertujuan untuk memberikan suatu pengertian bagi kedua mempelai, baik mempelai laki-laki maupun mempelai wanita, juga memberikan pengertian kepada seluruh keluarga besar dari mempelai wanita sebagai tuan rumah dan seluruh keluarga besar dari mempelai pria sebagai tamu. Dan mukaddimah ini tentunya saya awali dengan membacakan alhamdulillah, sholawat, kemudian maksud dari tujuan kita, yaitu surat Ar-Rum 21, dan juga mukaddimah kita juga menggunakan surat An-Nisa ayat 1. Artinya di sini bahwa temu manten ini mengandung sesuatu yang tidak menghalangi atau tidak menyalahi syariat. Terbukti dari mukaddimah yang kita sampaikan, surat An-Nisa dan surat Ar-Rum 21. Kemudian setelah mukaddimah selesai, acara dilanjutkan dengan pasrah panampi pengantin, yaitu serah terima pengantin. Tentunya yang memasrahkan adalah wakil dari mempelai pria, yaitu rekan saya sendiri. Kemudian sebagai yang menampi atau menerima kedatangan mereka atau panampi, yaitu saya sendiri. Setelah pasrah panampi pengantin atau serah terima pengantin kami laksanakan, acara dilanjutkan dengan penyerahan sanggan. Sanggan adalah sesuatu yang dibawa oleh seluruh keluarga besar, diserahkan oleh ibu dari mempelai wanita, ibu dari mempelai pria kepada ibu mempelai wanita, sebagai lambang bahwa mempelai pria telah sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Kemudian setelah penyerahan sanggan adalah tukar bale dan kembar mayang. Kemudian prosesi selanjutnya adalah lempar-lempar sirih. Ini melambangkan menyatukan hati keduanya, karena cinta itu akan kuat dan keluarga itu akan kuat karena hati mereka itu bersatu. Kemudian setelah itu pijat telur. Nah, pijat telur ini melambangkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keturunan mereka, keturunan yang soleh dan soleha, berbakti kepada mereka. Kemudian setelah itu kirap sesarangan, ini melambangkan bahwa perjalanan hidup ini seperti roda yang berputar. Kadangkala kita merasa suka, kadangkala kita merasa duka. Dalam setiap suasana tetaplah kita bergandeng tangan. Dan setelah itu sindur pinayah. Sindur pinayah ini adalah gendongan, ya, atau pengantin pria ini, pengantin pria dan wanita digendong oleh ibu dari pengantin wanita. Nah, digendong ke Sasono Rinenggo namanya, atau pelaminan. Setelah mereka sampai di pelaminan, kemudian acara pangkon. Nah, acara pangkon atau acara
dipangku oleh bapak dari mempelai wanita. Ini melambangkan bahwa orang tua itu tidak ada membedakan bobot mereka, yaitu tetap sayang, sama sayangnya, sama kasihnya kepada mereka. Kemudian setelah itu tandur manten. Tandur manten adalah mendudukkan pengantin di kursi. Jadi mendudukkan itu dengan membaca doa seperti doa Rasulullah kepada Fatimah anaknya, yaitu barakallahu wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair, sebagai lambang restu orang tua untuk mereka. Setelah itu namanya kacar kucur. Nah, kacar kucur ini melambangkan bahwa pengantin pria berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan dari istri dan anak-anaknya atau memberikan nafkah mereka. Kemudian setelah itu kacar kucur yang dikucurkan itu berupa uang, ditunjukkan atau meminta doa oleh orang tua, pertama dari pihak tuan rumah, yaitu orang tua dari mempelai wanita, kemudian minta doa dari orang tua dari mempelai pria. Setelah itu mereka sungkem. Nah, sungkem ini melambangkan bahwa mereka memohon izin dan doa, karena segala sesuatu adalah ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridho Allah oleh orang tua. Kemudian setelah itu pengantin pria dan wanita duduk. Setelah duduk mereka disulangi oleh ibunya, ibu kedua belah pihak. Ini untuk mempertegas dan mengingatkan mereka bahwa silaturahmi harus selalu berlanjut, bahwa mengingatkan mereka bahwa mereka dari kecil, dewasa, dan kini telah berumah tangga, dan selalu ingat kepada orang tua. Setelah itu orang tua laki-laki, orang tua mempelai pria dan wanita memberikan minum, yaitu yang laki-laki. Kemudian setelah itu mereka sulang-sulangan. Nah, sepasang pengantin ini sulang-sulangan sebagai melambangkan bahwa kemesraan itu harus tetap berlanjut dari mulai hubungan terjalin sehingga kakek-kakek, nenek-nenek, dan sehingga maut yang memisahkan mereka. Setelah itu sulang-sulangan, kemudian minum. Setelah minum, baru inilah yang terakhir, yaitu istri sungkem kepada suami. Ini melambangkan bahwa istri adalah makmum dari suami, dan menurut kodratnya adalah istri melayani suami. Jadi dengan pelayanan yang penuh dengan keikhlasan, karena keikhlasan istri melayani suami akan membukakan pintu keberkahan di keluarganya. Dan sebagai suami, sebagai imam, tentunya mengarahkan keluarganya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikianlah seluruh prosesi temu manten untuk menggambarkan kehidupan keluarga yang bahagia. Wong sumilir tak ijo, royo-royo tak sungguh pengantin anyar. Jangan pelekno blendeng kuwi, lunyu-lunyu pelekno kanggo baso tetet iro. Saya sebenarnya senang hati dengan mengikuti pemandu temu manten ini, karena di samping itu adat Jawa itu nampak gitu. Jadi sekarang memang banyak orang Jawa tapi melupakan adat Jawa ini. Dengan saya buat adat temu manten ini karena saya merasa bangga, karena adat Jawa ini adalah untuk mengembangkan bahwasanya orang Jawa itu memiliki adat Jawa yang sebenarnya.
Sebenarnya saya sehari-hari berjualan dan juga saya karyawan dari perusahaan swasta. Nah, saya menggeluti prosesi temu manten ini hanya untuk mengembangkan adat istiadat orang Jawa.